semangat. Kita ice breaking tepuk apa kabar ya? Udah pada tahu? Oke, kita mulai ya. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Tepuk tangannya semua. Oke, kita hari ini akan belajar tentang jenis sudut-sudut dan pengukurannya. Jadi sebelum itu, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan sudut itu dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis sudut. Kita hari ini belajarnya dua, lancip dan siku-siku. Kemudian siswa dapat menemukan contoh sudut dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan latihan dan evaluasi tentang sudut dengan tepat. Nah, sudah pada tahu belum apa itu sudut? Jadi, sudut itu terbentuk ketika dua garis lurus bertemu di satu titik yang sama. Mari kita kenali bagian-bagiannya ya. Yang pertama itu ada kaki sudut. Kaki sudut itu dua garis lurus yang membentuk sudut. Yang kedua itu titik sudut, yaitu titik pertemuan kedua kaki sudut. Yang ketiga ada daerah sudut, yaitu area di antara dua kaki sudut. Besar sudut ditentukan oleh seberapa lebar bukaan antar kaki, bukan panjangnya. Nah, kita masuk ke bagian-bagian sudut ya. Nah, setelah kita memahami apa itu sudut, kita akan lebih dekat bagian-bagian pembentuknya. Sudut terdiri dari dua garis. Yang pertama disebut kaki sudut yang bertemu di satu titik, yaitu titik sudut. Sudut ini bisa dinotasikan sebagai BAC atau A dan diukur dalam satuan derajat. Mengenal busur derajat. Untuk mengukur sudut secara akurat, kita memerlukan alat yang disebut dengan busur derajat, yaitu pada di gambar ini. Alat ini biasanya berbentuk setengah lingkaran dengan skala dari 0 derajat hingga 180 derajat. Busur derajat ini memiliki garis dasar dan titik pusat yang penting saat kita menggunakannya untuk mengukur sudut. Ini titik pusatnya. Busur derajat itu ada langkah-langkah penggunaannya. Yang pertama, letakkan titik pusat. Yang kedua, himpitkan garis dasar. Yang ketiga, lihat kaki kedua. Dan keempat, baca angka skala. Jenis sudut yang pertama itu ada sudut siku-siku, yaitu sudut yang paling mudah dikenali karena membentuk huruf L sempurna. Besarnya itu tepat 90 derajat. Kita contohkan. Kita titikkan di bagian titik pusatnya, kemudian di angka 0 dan di angka 90. Kemudian kita pindahkan busurnya, kita tarik. Nah, membentuk huruf L kan? Oke, selanjutnya jenis sudut yang kedua itu sudut lancip, yaitu sudut yang tajam karena ukurannya lebih kecil dari sudut siku-siku. Besarnya itu antara 0 dan kurang dari 90 derajat. Sudut ini terlihat sempit atau meletup. Biasanya ini bisa kita temukan di ujung pensil ataupun potongan pizza. Kita kasih contoh. Ini titik sudut ke 0, kemudian kurang dari 90. Kita taruh di sini di angka 50. Kita pindahin. Kita kasih garis. Nah, seperti potongan pizza dan juga ujung pensil kan. Nah, kita lanjut lagi. Contoh sudut di sekitar kita itu, pada sudut lancip itu ada contohnya jarum jam. Pada sudut lancip ada contohnya gunting. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, pertanyaannya itu, sudut yang besarnya 89 derajat adalah sudut siku-siku. Menurut anak-anak ibu itu benar atau salah pernyataannya? Iya benar, jawabannya salah. Kenapa salah? Karena sudut siku-siku itu besarnya tepat 90 derajat. Sehingga sudut 89 derajat dikategorikan sebagai sudut lancip karena kurang dari itu, kurang 1 derajat. Nah, ibu mau kasih soal lagi. Sudut lurus besarnya tepat 2 kali lipat dari sudut siku-siku. Siapa yang bisa jawab? Oke, benar. Jawabannya itu benar karena sudut siku-siku besarnya 90 derajat dan sudut lurus besarnya 180 derajat. Yang berarti 90 derajat dikali 2 sama dengan 180 derajat. Sekarang kita masuk ke kesimpulan.
kesimpulannya adalah sudut adalah ruang terbentuk dari dua garis bertemu pada satu titik, memiliki kaki dan juga titik sudutnya. Busur derajat adalah alat penting untuk mengukur sudut dengan skala 0 derajat hingga 180 derajat untuk akurasi. Yang ketiga, jenis sudut utama meliputi lancip kurang dari 90 derajat, siku-siku tepat 90 derajat. Nah, materi kita hari ini sudah selesai. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Selesai. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum